wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini di episode yang kedua kita akan membahas hal-hal seputar Ramadan karena hari ini atau beberapa minggu ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi kali ini saya akan membahas hal-hal atau pernak-pernik seputar Ramadan yang mungkin hilang ataupun sudah hampir sedikit atau susah dicari, nggak seperti yang dulu-dulu kita menemukan hal ini cukup mudah. Jadi kita akan membahas hal-hal yang hampir hilang di bulan Ramadan. Oke, yang pertama, sesuatu yang sekarang jarang sekali kita jumpai saat bulan Ramadan adalah adanya anak-anak main mercon bambu. Kalau di sini dinamakan itu mercon bumbung. Jadi kita kayaknya sekarang susah cari teman-teman atau anak kecil yang mainan mercon bambu ini. Dulu kita setiap Ramadan pasti sering, kita pasti sangat suka sekali ngabuburit main mercon bambu, baik yang dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah atau gas atau menggunakan karbit. Jadi kalau di daerah saya itu ada dua macam, ada yang pakai karbit, ada yang pakai minyak tanah. Kalau karbit itu sedikit lebih boros ya, karena sekali kita pakai langsung habis atau langsung buang. Beda dengan minyak tanah yang sekali kita tuangkan ke dalam bambu tersebut, kita bisa pakai 2 sampai 5 kali tergantung banyaknya minyak tanah yang kita pakai. Jadi mungkin kita di beberapa daerah ya lihatlah 1 atau 2, tapi sekarang jarang sekali teman-teman atau anak-anak kecil, anak-anak remaja SMP ataupun SD itu mainan mercon ini di desa-desa. Kalau di kota ya memang kita jarang sekali jumpa itu, tapi kalau di desa dulu itu sangat mudah sekali dan hampir setiap desa membuat mercon bumbung atau mercon bambu ini. Kalian juga bisa lihat bagaimana bentuk mercon bumbung di berbagai daerah di Google, tapi ini salah satu bentuk mercon bambu atau mercon bumbung yang lazim atau yang biasanya ada. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, hal-hal yang kita jarang sekali lihat saat bulan Ramadan adalah ngabuburit di pinggir jalan. Dulu waktu saya masih kecil itu suka sekali kalau sore hari kita berada di pinggir jalan untuk menunggu azan maghrib. Jadi dulu saya itu habis asar sama teman-teman itu biasanya dan hampir pasti kita nongkrong di samping jalan untuk lihat orang-orang ya lalu lalang lah. Jadi kita itu dulu simple sekali ngabuburitnya, tidak perlu kita pakai motor ke kota, apalagi kita ngabuburit sampai aneh-aneh, hal-hal yang mungkin kurang baik. Dulu kita sederhana sekali, kita pasti ngabuburitnya di pinggir jalan, kita duduk di pos atau di depan warung, tapi kan warungnya masih tutup, baru maghrib buka, atau kita duduk di pertigaan yang ada bu itu seperti apa ya, bu itu seperti bangunan atau tembok yang enggak terlalu tinggi, biasanya ada di jembatan itu kita namakan bu. Kita dulu sering sekali sore-sore nongkrong di bu, bahasanya di sini bu namanya, atau ya di jembatan atau pertigaan seperti itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, patrol sahur. Ya, mungkin di beberapa desa atau daerah masih adalah sedikit beberapa mereka yang melakukan patrol sahur yang keliling menggunakan alat-alat musik seadanya, baik itu kentongan ataupun beduk kecil ataupun apapun itu alat musik. Yang pasti dulu kita menggunakan kentongan, juga beduk kecil atau bikin beduk ya
beduk itu apa ya, kalau di masjid kan besar, tapi yang dibawa keliling ini yang kecil. Jadi kita dulu sederhana sekali melakukan patrol ini, tapi sekarang eh, mungkin masih ada mereka yang keliling kampung, cuman lebih modern. Ada yang pakai gitar, ada yang pakai apa namanya, sound. Mungkin sekarang sudah mereknya sound. Di tempat saya juga kelilingnya pakai sound diputar pakai HP, pakai musik, dikeliling diarak. Ya itulah, karena memang apa ya, perubahan zaman. Cuman memang sekarang itu jarang teman-teman atau anak-anak kecil yang patrol keliling-keliling setiap mau sahur. Biasanya kalau di sini dimulai jam 2 kita keliling untuk bangunkan sahur, kadang 1 kali putaran, 2 kali putaran di lingkungan kita masing-masing. Memang ya perubahan zaman, akan tapi semoga budaya-budaya seperti ini itu terus ada, tradisi-tradisi patrol sahur ini terus ada, walaupun sekarang sudah berubah bentuk, lebih yang modern. Jadi teman-teman yang masih semangat untuk patrol atau bangunkan orang-orang sahur, semoga tetap semangat sampai selesai di akhir bulan Ramadan, dan tahun-tahun berikutnya juga bisa melakukan patrol seperti biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita di Ramadan beberapa akhir tahun ini jarang sekali teman-teman atau anak kecil yang bermain, kalau di sini dinamakan uma-umaan. Jadi rumah-rumahan sederhana yang dibuat dari beberapa bilah bambu atau kayu yang disusun kotak persegi, atau berbentuk ya seperti berbentuk kubus gitulah, kubus atau balok, sederhana sekali, ditutupi pakai kain sarung yang sudah nggak kepakai atau nggak berguna lah. Jadi banyak bolong-bolongnya atau sobek-sobek, itu yang kita pakai. Atau kalau dulu sekali itu pakai daun-daunan, dari daun-daun kayak daun-daun salak itu yang banyak durinya, itu kita pakai sebagai dinding pada rumah-rumah tersebut. Dan saya sekarang jarang sekali lihat anak-anak kecil, anak SD itu yang mainan ini. Bahkan kalau bisa kita bilang main ini sudah hampir tidak ada. Kalaupun ada anak-anak di desa kalian atau di desa teman-teman itu yang masih main, paling sudah modern pakai tenda-tenda seperti buat camping itu. Tapi kalau main-main sederhana yang pakai bikin sendiri pakai bilah bambu atau kayu ditutupi pakai kain atau daun, itu sangat jarang sekali. Jadi teman-teman memang apa ya, perubahan zaman ya, kegiatan seperti itu yang seru-seru, yang dulunya kita main sangat seru sekali. Kita biasanya main apa ya, main rumah-rumahan ini yaitu bertamu dari rumah satu ke rumah yang lain, bertamu, kita disuguhi apa itu ya, makanan-makanan ringan, bahkan ada yang cuman kacang rebus ataupun pohung atau singkong, itu ya seperti itu aja. Cuman serunya itu kita apa ya, bagus-bagusan rumah dengan alat-alat yang sederhana, dan juga melakukan itu sambang-sambang atau bertamu ke rumah-rumah yang lain. Seperti itu yang keempat. Untuk yang terakhir ini juga mungkin masih ada, cuman jarang sekali di beberapa daerah, itu adalah jalan subuh. Dulu waktu saya kecil, waktu SD sampai SMP, itu sering sekali kalau habis sahur, sholat subuh, kita jalan-jalan subuh. Kalau dulu awal masih waktu apa ya, saya masih kecil SD atau SD kalau nggak salah, itu kita bahkan lintas desa, jadi jalan-jalan pagi lintas desa. Kita bawa mercon kecil itu ya, untuk seru-seruan saja. Kita bawa mercon kecil atau mercon yang nggak begitu bahaya, dibawa untuk kalau ketemu sama apa ya, namanya juga anak kecil ya, sama lawan jenis ataupun sama teman kita yang papasan, itu kita lempari mercon atau petasan.
Jadi itu seru sekali. Dulu sederhana sekali kita seru-seruan mengisi bulan Ramadan. Biasanya habis jalan-jalan tidur kalau nggak sekolah. Jadi kita mungkin ada teman-teman atau orang tua. Kalau di sini orang tua masih jalan-jalan pagi. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak SMP itu sudah mungkin tidak ya, karena nggak tahu kenapa atau males atau gimana. Cuman saya lihatnya masih hanya di bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mau jalan-jalan. Itu teman-teman. Kalau teman-teman ada hal-hal yang lain bisa bantu komentar di bawah. Kalau di teman-teman di rumah teman-teman ada hal yang asik saat bulan Ramadan yang hilang, dulunya ada sekarang hilang, bisa bantu komen di bawah. Tapi memang perubahan zaman ini sangat berpengaruh ya terhadap hal-hal tradisi-tradisi yang ada di bulan Ramadan, terutama gadget atau HP. Sekarang itu kenapa, ini analisa saya pribadi ya, kenapa kok anak-anak kecil sekarang itu jarang yang mau patrol atau mau jalan-jalan subuh, karena dia habiskan waktu malam hari itu di HP, main game online sama teman-temannya. Walaupun juga ada beberapa yang melakukan tadarusan. Cuman saya lihat banyak anak-anak kecil SD kelas 3 sampai mungkin SMP, SMA, bahkan yang dewasa itu menghabiskan waktu menggunakan gadgetnya untuk bermain game. Jadi ya namanya perubahan zaman lah, itu ya wajar. Cuman kita sebagai apa ya, manusia itu harus juga berpikir bahwasanya melakukan sesuatu atau menggunakan gadget itu ya sewajarnya saja, secukupnya. Kita main game juga sewajarnya saja. Kita tak harus ngerti bahwasanya kita punya teman, kita punya orang di sekeliling yang kita harus ajak ngobrol dan bercengkrama. Mungkin itu saja teman-teman hal-hal yang bisa saya bahas untuk episode kedua kali ini. Bantu subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta kalau teman-teman ada hal-hal yang mungkin bisa saya ulas, bisa bantu komen di bawah. Cukup sekian, sampai jumpa.